kalian boleh mencintai apapun, kegemaran, kesukaan, kecintaan, semua atribut aksesoris penanda dunia ini yang sesuai dengan selera yang kalian inginkan. Tetapi ketahuilah bahwasanya kalian akan berpisah dengan itu semuanya. Rumah yang megah dan mewah akan kalian tinggalkan, istri yang cantik wal pesona juga akan kehidupan bersamanya akan berakhir, anak-anak yang begitu membuat Anda sukacita dengan segala kesenangan bersamanya itu juga akan saatnya untuk berpisah dengan mereka. Begitupun dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan pesan atau wasiat, dan tentu saja wasiat atau pesan ini juga teruntuk kita semuanya sebagai umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya begini: Isma sita fa innaka maitun. Hiduplah sesukamu, namun kamu juga harus tahu bahwasanya kamu akan mati. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufarriquhu. Dan cintailah siapapun yang engkau ingin mencintainya, tapi kamu pasti akan berpisah dengannya. Wa mal masita fa innaka laqihi. Dan berbuatlah sesukamu, tapi kamu harus tahu bahwasanya kamu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Wasiat ini kalau kita renungkan sebenarnya menyeratkan satu pesan bahwasanya hidup ini merupakan pilihan-pilihan, dan setiap pilihan aktivitas hidup itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kalau bagian kalimat itu kita uraikan, setidaknya ada 3 pesan. Yang pertama adalah boleh saja kalian memilih untuk hidup sesuka kalian. Apakah kalian memilih untuk melakukan apa saja, berteman dengan siapa saja, pekerjaan yang dipilih sesuka hati kalian? Apakah kalian memilih untuk menjadi manusia yang taat atau ahli maksiat? Apakah kalian menjadi orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala atau mengkufurinya? Apakah kalian ingin melakukan perbuatan yang baik ataukah buruk? Pilihan-pilihan tersebut nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat itu akan menemukan ajalnya, batas waktunya, dan itu tidak bisa dimajukan atau diundurkan, dan dia pasti akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan selama hidupnya di dunia. Kemudian pesan yang kedua adalah pilihan untuk mencintai atau tidak mencintai siapapun. Boleh kalian cintai sesuai dengan selera kalian, tetapi ketahuilah apakah orang-orang yang kalian cintai itu hanya untuk bersenang-senang di kehidupan dunia, ataukah teman yang nantinya akan mendatangkan kebaikan bagi kita di kehidupan akhirat. Maka kalian boleh mencintai siapa saja. Toh fitrah manusia itu menyukai. Di dalam surat Ali Imran ayat 14 misalnya, Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingininya, yakni wanita-wanita, istri-istri, kemudian juga anak-anak, kemudian harta yang banyak dari jenis emas ataupun perak, kemudian kuda pilihan, kendaraan, dan binatang-binatang ternak serta sawah ladang. Itulah kesenangan dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Kalian boleh mencintai apapun, kegemaran, kesukaan, kecintaan, semua atribut aksesoris penanda dunia ini yang sesuai dengan selera yang kalian inginkan. Tetapi ketahuilah bahwasanya kalian akan berpisah dengan itu semuanya. Rumah yang megah dan mewah akan kalian tinggalkan, istri yang cantik wal pesona juga akan kehidupan bersamanya akan berakhir, anak-anak yang begitu membuat Anda sukacita dengan segala kesenangan bersamanya itu juga akan
saatnya untuk berpisah dengan mereka. Begitupun dengan beberapa aksesoris penanda dunia yang lainnya. Kemudian yang ketiga, wamal masih tafainaka lagi. Kalian boleh berbuat apa saja, kalian mau berbuat baik maupun buruk, menyakiti orang lain atau menyayangi orang lain, melakukan kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain atau mendatangkan kemadaratan, kesulitan bagi orang lain, tapi ingat kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Karena sekali lagi ketika kematian itu datang, itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru kematian itu merupakan permulaan di kehidupan akhirat, di mana pada saat itu kalian mulai mempertanggungjawabkan apa yang kalian perbuat selama kehidupan kalian di dunia. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya seluruh aktivitas hidup yang kita kerjakan di dunia ini adalah merupakan rangkaian pilihan-pilihan, dan setiap pilihan itu tidak ada yang nihil dari permintaan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, setidak-tidaknya pemimpin bagi diri kalian sendiri, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan tersebut. Maka demikian halnya berkenaan dengan menikah ataukah tidak menikah, itu pilihan. Ya. Kalau kemudian Anda memilih menikah dan itu sesuai dengan fitrah manusia pada umumnya, dengan itu akan hadir tanggung jawab bagi kalian, dan itu harus betul-betul Anda menunaikan hak dan kewajiban, karena hadirnya orang lain dalam kehidupan Anda harus merasa nyaman bersama dirinya dengan karakter dan latar belakang yang berbeda. Di sisi lain ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dan hak-hak yang harus diberikan kepada yang bersangkutan. Sehingga siapkah kalian menghadapi itu semuanya? Kalau kemudian yang terjadi adalah ada orang memilih untuk menikah tapi kemudian menzaliminya, tidak menafkahinya, berlaku tidak nyaman kepadanya, berkata dengan perkataan yang keras dan menyakitkan, yang ada hubungan bersama dia adalah dosa dan permusuhan, saling menyakiti di antara mereka. Kalau begitu untuk apa menikah? Dan sebenarnya kembali kepada pembahasan awal tadi, menikah itu juga pada hakikatnya pilihan. Atau ada di kalangan para ulama itu yang sampai akhir hayatnya tidak menikah karena disibukkan dengan mengkodifikasi ilmu, kemudian jihad fisabilillah, waktunya habis untuk itu semua. Silakan kalau Anda ingin berkarya sebagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah taala, kemudian juga ada Imam Az-Zamakhsyari, kemudian ada juga Imam Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama yang lain. Mereka punya karya-karya yang luar biasa yang hari ini kita bisa mendapatkan manfaatnya. Kalau dengan tidak menikah Anda punya karya yang luar biasa, ini silakan. Tetapi kalau kemudian Anda tidak sanggup menghadirkan karya-karya seperti itu, alangkah baiknya kalau menikah. Karena dengan menikah itu ya akan ada banyak kebaikan yang bisa dilakukan. Pertama, jelas Anda tidak mungkin berketurunan kecuali dengan menikah, dan dengan adanya anak-anak itu bisa jadi akan mendatangkan kebaikan bagi Anda. Waladina amanu wa tabatum dzurriyyatum bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna min amalin sayyi'il murimi maka sabarohim. Salah satunya adalah ketika Anda punya keturunan, kemudian dzurriyyah Anda itu mengikuti Anda dalam keimanan, ketika dzurriyyah Anda mengikuti Anda dalam keimanan itu ya, itu akan membuat kalian terhubung, dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh dzurriyyah kalian itu akan menyambung kepada diri kalian sampai kemudian kalian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sama, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kan tidak mungkin terjadi kecuali kita punya anak-anak di belakang hari sebagai pewaris kebaikan ya, dalam kehidupan, karena usia kita juga sangatlah pendek. Artinya kalau kita kemudian memilih untuk mengambil amanah menikah itu, maka lakukanlah dengan bertanggung jawab, karena di situ ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Dan kita harus ingat bahwasanya Rasulullah SAW juga mengatakan kita, ittaqullah fin nisa wa innakum aqadtumuna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Takutlah kalian kepada Allah ketika berurusan dengan perempuan-perempuan itu, dengan istri-istri kalian. Kenapa? Karena kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah. Sekali lagi, ini adalah amanah Allah yang nanti akan kita diminta untuk bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dihalalkannya perempuan itu dalam kehidupan Anda itu juga dengan amanah Allah. Ya, dengan kalimat Allah, dengan menyebut nama Allah. Maka ini bukanlah hal yang sepele, sehingga di
di dalam pernikahan itu akad itu disebut dengan misakon goli, perjanjian yang berat, perjanjian yang kokoh. Sejatinya kita tidak punya kemampuan untuk menghancurkannya, kecuali tadi memilih untuk menikah tetapi kemudian tidak sanggup menghadapi konsekuensi dari pernikahan itu dengan baik. Maka bagi seorang laki-laki, takutlah kalian kepada Allah dalam urusan untuk bertanggung jawab kepada perempuan ini. Begitu pun dengan para wanita ketika menerima pinangan seorang laki-laki dalam hidupnya, kemudian dia memilih berpasangan dengan laki-laki tersebut, Rasulullah SAW pun mengingatkan kepada dia, fanzuri aina anti minhu fa inna ma huwa jannatuki wa naruki. Perhatikanlah ya posisimu di hadapan suamimu, karena dia adalah surga dan nerakamu. Dia bisa membawamu ke surga atau ke neraka ketika kamu menunaikan hak-haknya. Nah, inilah pentingnya bagi kita ketika kemudian kita memilih menikah. Ilmu yang paling mendasar harus dipahami ketika orang menikah adalah berkenaan dengan hak dan kewajiban. Secara singkat ya, gambaran berkenaan dengan hak dengan kewajiban itu adalah sebagaimana tertera di dalam salah satu firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadala ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ya. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Maknanya pemimpin adalah Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang menyebutkan di antaranya adalah 3 hal paling. Yang pertama adalah riayah, memberikan perhatian dan dukungan nafkah lahir dan batin ya. Kemudian yang kedua adalah himayah, memberikan perlindungan dan pengayoman, keselamatannya dijaga, sebaik-baiknya menyediakan rumah tempat tinggal yang nyaman, lingkungan yang baik ya. Kemudian yang ketiga ya, mana kaum yang ketiga adalah kemampuan untuk islah, melakukan perbaikan. Jadi seorang laki-laki itu ketika dia memilih menjadi pemimpin dalam keluarga, dia harus punya kemampuan untuk memimpin dalam artian memiliki wawasan yang luas, ilmu yang cukup sehingga dia bisa meluruskan ketika ada penyimpangan yang terjadi di rumah. Jangan sampai jadi laki-laki yang dayus, laki-laki yang tidak ada kecemburuan ketika melihat istri dan anak-anaknya melakukan kemaksiatan. Jadi setidak-tidaknya kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu mencakup hal-hal tersebut. Disinilah disebutkan kelebihan dari seorang laki-laki. Ya. Kemudian wanfaqu min amwalihim, ya. Menafkahkan dari sebagian hartanya. Seorang laki-laki mungkin dia masih menanggung loh berkenaan dengan mungkin bapaknya yang sudah tidak mampu bekerja, atau ibunya yang memang menjadi tanggungan dirinya, atau bahkan mungkin dia masih punya saudara perempuan yang belum menikah. Di samping itu ketika dia mendatangkan seorang perempuan dalam hidupnya, dia kemudian menjadi istrinya, kemudian di belakangnya lahir anak-anak, itu juga menjadi tanggung jawab bagi dirinya. Sehingga seorang laki-laki dituntut memang punya kemampuan dalam hal menafkahi, dan memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala laki-laki itu mampu memberikan nafkah. Sampai Allah memilih dengan kalimat ar-rijal di dalam masyarakat Arab. Ar-rijal adalah seorang laki-laki yang keluar rumah mencari nafkah. Jadi secara pilihan kata saja itu sudah menunjukkan kemampuan laki-laki itu untuk menafkahi sebenarnya. Dan itu tidak perlu repot-repot dadak dan menggunakan waktu dalam sehari 24 jam harus kerja keras banting tulang ya, seperti itu. Tetapi sekali lagi selama itu dilakukan secara maksimal, dan perintah Allah cuma famsu fi manakibiyah, berjalanlah di mangkibun bumi, pundak-pundak bumi ya. Dengan berjalan kita keluar, ikhtiar, usaha, rezeki disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling tidak seorang laki-laki itu menjalankan fungsi dan perannya seperti itu. Jadi dia menjadi pemimpin dalam keluarga, dia menjadi ketuanya, dia menjadi pembesarnya atau penguasanya ya. Kemudian hakimuha, dia menjadi hakimnya, raisuha ya, kabiruha wa hakimuha, dia menjadi seorang pemimpin di dalam keluarga tersebut, menjadi nahkoda, ibaratkan ketika ia sedang berlayar, menjadi driver atau sopir ketika dia mengendarai kendaraan mobil misalkan, atau dia menjadi pilot ketika di sebuah penerbangan. Dan yang akan menentukan arah perjalanan hidup rumah tangga itu mau dibawa kemana adalah seorang suami sebagai pemimpinnya. Kemudian dia juga kabiru, dia menjadi seorang penguasa di situ. Seorang penguasa tugas terpentingnya adalah ya mensejahterakan rakyatnya, kemudian menciptakan keadilan gitu. Dua hal yang dilakukan itu, dia harus bisa bertindak secara
secara proporsional, jadi tidak sibuk dengan kesenangan-kesenangan pribadinya, justru dia punya tanggung jawab untuk menyejahterakan umat kecilnya di dalam rumahnya, itu sekaligus juga berlaku adil. Maka dia juga berperan sebagai hakim. Ketika ada masalah, dia harus bisa memutuskan perkara. Dari sekian banyak pilihan-pilihan masalah yang hadir di dalam kehidupan mereka, ya dia harus bisa menuntaskan, merampungkan itu semuanya. Jadi sekali lagi, sahabat inspiran dirahmati Allah SWT, menikah adalah tentang pilihan dan tanggung jawab. Bukan sekedar kita memilih menikah atau tidak menikah, tapi juga memilih dengan siapa kita akan menikah. Maka pilihlah seorang wanita yang memang itu akan mendukung bagi Anda untuk melahirkan generasi-generasi yang baik di belakangnya. Sebagaimana juga para akhwat atau para perempuan untuk memilih seorang laki-laki yang betul-betul bertanggung jawab, yang bisa memimpin dirinya. Karena pada akhirnya ketika dia menyerahkan dirinya pada laki-laki tersebut, dia mempercayakan surga dan nerakanya kepada laki-laki tersebut. Maka bila seorang laki-laki yang agamanya baik dan akhlaknya baik, itu akan jauh lebih menenteramkan, ya. Dan ketika akhlaknya baik itu, dia akan bertutur kata dengan kalimat yang baik, dia akan berikan nasihat yang menyamankan, kemudian dia juga menjaga penampilannya sehingga selalu nyaman bersama dirinya, sekaligus juga dalam pergaulan harian akan merasa nyaman bersama laki-laki tersebut. Begitupun dengan seorang laki-laki ketika kemudian mendapatkan seorang wanita yang fasalihah, yang wanita yang salihah, yang memang taat beribadah kepada Allah, qanitah, kemudian dia juga taat kepada Rabbnya, bahkan tidak hanya taat kepada Rabbnya, tapi dia taat kepada perintah-perintah suaminya pada perkara yang ma'ruf dan tidak bermaksiat kepada Allah. Kemudian dia seorang wanita yang hafidhah, yang menjaga kehormatan dirinya, ya. Ketika suami tidak ada di rumah, dia amanah ketika menjaga harta suaminya, dia amanah ketika merawat, mendidik anak-anaknya di rumah. Dan itu peran dilakukan oleh seorang perempuan. Jadi dia taat kepada suaminya, kemudian dia juga berkhidmat, melayani suaminya dengan tulus, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa nyamannya ketika seorang wanita itu melakukan sekian banyak pekerjaan yang mungkin ketika dia masih lajang, belum menikah, itu mungkin belum pernah dilakukannya, tapi ketika dia memilih menikah, dia bertanggung jawab atas itu. Bertanggung jawab untuk melakukan sekian banyak pekerjaan yang mungkin belum pernah dilakukannya, tetapi dalam rangka untuk kerjasama, ta'awun halal birri wa taqwa dengan suaminya, bisa jadi akan memilih untuk melakukan sekian banyak aktivitas yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Karena sekali lagi dia punya satu keluarga yang baru, di mana nanti akan lahir di belakangnya anak keturunannya, akan mewarisi kebaikan-kebaikan dari orang tuanya. Sehingga setelah kemudian kita memilih dan kemudian bertanggung jawab, nah harapannya inilah yang kemudian kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehingga menikah, pilihan untuk menikah itu betul-betul menjadi pilihan untuk bertambahnya amal kebaikan dalam hidup kita. Karena ada sekian banyak orang di belakang kita yang mendukung kita, membuat kebaikan yang bisa kita hasilkan di dunia ini berlipat ganda. Oh, alam shawab, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.